Kenapa sampai 13 kali kok nggak lulus-lulus? Ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin tidak diberlakukan. Nah, alasannya Pak Kasat Lantasnya tidak ada di tempat. Berarti Kasat Lantasnya sering bolos dong Pak, ya kan? Sering tidak ada di tempat berarti kan tidak. Viral video seorang emak-emak yang mengantar anaknya gagal ujian praktek SIM sebanyak 13 kali di Satlantas Polres Gresik. Wanita tersebut diketahui bernama Marita Sani. Dalam video berdurasi 4 menit 57 detik tersebut, ia mengadu ujian praktek SIM di Satlantas Polres Gresik. Saya mau melaporkan ke Pak Kapolri, tadi pagi sempat adu mulut di Satlantas Gresik. Tadi mengawal anak saya kenapa 13 kali tidak lulus-lulus, ternyata himbauan Pak Kapolri kemarin tidak diberlakukan, ucap Marita di video itu. Marita mengaku tidak ingin anaknya menjadi pemain sirkus karena ujian praktek SIM. Saat ditemui di kediamannya, Jalan Emerald, Perumgeraha Bunder Asri, Kecamatan Kebomas, Gresik. Marita mengaku sempat emosi di Satpas Satlantas Polres Gresik. Marita datang ke Satpas Satlantas Gresik bersama dua anaknya. Saat mengetahui putranya gagal, ia langsung masuk ke ruang Satpas Satlantas Polres Gresik. Gini, kan saya ini kan anak saya kan sudah 12 kali. Nah, saya itu kan besok sekalian ada urusan di Satlantas itu, sekalian saya ngawal anak saya. Ternyata saya lihat cara praktek ujian SIM-nya masih seperti itu, masih sesulit itu, dan anak saya ya gagal. Ditambah lagi anak saya ini punya trauma dengan yang namanya polisi, dengan kasus saya yang dulu. Jadinya mungkin itu faktor pemicu anak saya gagal terus, faktor trauma itu. Nah, saya kan udah 12 kali, 13 kali kok nggak diluluskan. Nah, saya mau nanyakan sebenarnya, mau ke Kasat Lantas itu mau konfirmasi, mau nanya, mau saya aja diskusi, ini sampai SOP-nya berapa kali ujian praktek SIM ini. Nah, ternyata saya tidak diperkenankan ketemu Kasat Lantasnya. Banyak informasi depan tuh namanya Mas Agung bilang, bentar ya Bu, ya Ibu sudah ada janji belum? Ibu dari mana? Saya Bu Marita. Belum ada janji Bu, belum. Ya sudah, saya teleponkan ya Bu. Saya pikir diteleponkan Pak Kasat Lantasnya, ternyata ajudannya. Terus dibilang, Pak Kasat Lantas nggak ada di tempat Bu. Kok nggak ada di tempat terus sih? Waktu itu suami saya waktu ngurusin itu juga mau nemuin Kasat Lantas, mau minta kemudahan karena suami saya kan dinas di laut. Itu ternyata juga dipersulit, nggak diperkenan ketemu. Wah, ini ya saya marah lah. Berkali-kali suami saya mau ketemu nggak bisa, saya ketemu nggak bisa. Ya meluaplah saya, akhirnya adu mulut lah saya sama anggota anak buah Kasat Lantas yang kemarin nemuin saya di bagian depan itu. Terus cekcok, ribut lah ya, saya ngamuk-ngamuk di sana. Terus bagian baur SIM-nya Pak Chandra itu keluar. Ibu bisa diselesaikan Bu di ruangan saya nggak mau, saya mau Pak Kasat Lantas. Pergilah saya, habis itu saya ngamuk-ngamuk kan di depan, saya buat vlog yang di depan tapi nggak saya sebar, khusus untuk mau saya sebar tapi nggak jadi. Akhirnya saya sebar yang kemarin itu yang durasinya hampir 5 menit itu. Di situ saya jelaskan, di situ kalau begini ngamuknya saya kemarin video itu terus ada anggotanya Satlantas itu, Bu sini Bu, komandan saya mau bicara. Buat apa? Bicara tadi kan saya bilang saya mau ketemu Kasat Lantas. Iya Bu, sudah Bu, nanti ada solusi buat Ibu. Dirangkullah saya, diajaklah saya di dalam ruangannya Baur SIM Pak Chandra itu. Dan di situ kita komunikasi, kita diskusi. Saya menanyakan, Bapak, kenapa himbauan Pak Kapolri sampai sekarang tidak dipakai gitu loh? Itu kan hanya sebatas himbauan Bu, wacana, tidak ada dasar hukumnya. Lah adanya itu kalau sudah terbit perpunya. Nah, akhirnya dari diskusi itu, komunikasi itu, akhirnya saya sama Pak Baur, oke ya Pak ya, saya sampaikan ke Pak Kapolri. Oh monggo Ibu silakan. Artinya begini loh Pak, jangan sampai nunggu masyarakat ngamuk kayak saya baru SIM itu terbit. Karena tidak semua masyarakat punya keberanian. Jadinya saya sudah diskusi, oh ya Bu silakan Bu. Nah akhirnya terbitlah video yang kemarin saya durasi 4 menit 57 detik itu saya di situ saya kupas tuntas begini Pak, jadi lapangannya seperti ini. Jadi Pak Kapolri juga harus tahu jajarannya di bawah ini tidak semuanya patuh dengan instruksi dia, dan bawahannya pun juga berdasarkan harus ada dasar hukumnya. Sedangkan kalau hanya wacana himbauan nggak pengaruh tuh, buktinya Satlantas mana aja masih begini aturannya kayak orang bego. Jadi kita ini memang dibikin aturan seperti itu ya nggak bakal bisa lulus lah. Saya aja yang udah biasa berkelana kemana-mana disuruh ujian segitu juga nggak bisa lulus gitu loh. Jadi masyarakat selama ini kan memang diberatkan dengan aturan seperti itu. Masyarakat sebenarnya kan inginnya patuh ya, bikin SIM tepat waktu tapi belangkonya kosong, akhirnya sampai SIM-nya mati. Sedangkan
keterhalang dengan urusan dinas di laut. Suami saya pelaut, ngurusin kayak begini. Terus SIM-nya mati disuruh bikin ulang dengan prosesnya seperti itu, ya ngamuk lah saya. Marah lah saya. Gagalnya prakteknya aja. Kalau teorinya Gampang, semua udah dilewati semua. berarti semuanya itu gagal di praktek. Ya. Alasannya apa kan? Itu begitu masuk tuh anak saya sudah nyenggol Pembatas itu. Iya, nyenggol pembatas. Terus nggak bisa garisnya, nggak bisa lah, gangnya sempit begini kok. Tapi usianya emang 22 tahun anak saya, sudah usia bikin SIM sudah Pastinya berapa kali kan? 12 kali, yang sama saya 13 kali. Jadi yang nggak sama saya, nggak saya dampingi, dia sendiri 12 kali. 12 kali. Terakhirnya 13 kali itu sama saya itu. Bu, tadi disebutkan ada Angka 8. Maju bos. Cak. Jep.